Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Sehat Bu. ya? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita harus mensyukuri nikmat sehat yang sudah diberikan oleh Allah. Salah satunya kita bisa belajar bareng di sini. Betul tidak? betul Bu. Oke, yuk coba sebelum belajar cek dulu kerapihannya, coba bajunya ya. Oke, cek dulu bajunya, seragamnya yang masih berantakan coba dirapihkan dulu. Terus di atas di bawah mejanya yang sampahnya masih ada, bisa minta tolong dibersihkan dulu. Siap Ibu. Ya Bu, Sudah minta saya Bu. Ya, kan lingkungan yang bersih, terus jiwa raga juga sudah siap, maka kita enak untuk memulai pembelajarannya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin doa hari ini? Kita pembelajaran matematika di siang hari ini dengan baca doa ya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Asep ya. Mudah-mudahan Sama-sama, dengan diawali Bu. dengan doa yang baik, kita belajar hari ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya kan untuk kita dan semuanya. Oke, Ibu mau cek dulu untuk kehadiran hari ini ya. Nah, yang pertama Asep. Hadir Bu. Oke, Aulia. Hadir Bu. Ya, Husnul. Hadir Ibu. Jamalia. hadir Ibu. Alhamdulillah. Jamalia sudah kelas ya? Pertemuan kemarin kan nggak hadir di pertemuan Ibu. Iya Bu, alhamdulillah hari ini udah sehat, udah ke dokter. Alhamdulillah. Iya, bisa gabung lagi ya bersama teman-teman, belajar bareng lagi. Oke, Sujawandi. Hadir Bu. Oke, Siti Nurul. Hadir Bu. Oke, Nidaul. Nidaul ada. Hadir Bu. Oke, Pika ada. Ada Bu hadir. Nufantari. Hadir Bu. Milatun. Hadir Bu. Alhamdulillah ya. Ada lagi nggak yang belum Ibu sebutkan? Sudah Bu, sudah semua. Saya. Sudah Bu, sudah semuanya. Oke, sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Siap Bu. Sudah Bu. Kalau sudah siap, berarti kita keluarkan dulu dong alat tulis, bukunya, perlengkapannya, semuanya ya. Kemudian juga siapkan bahan ajar yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Oke, siapkan. Terus Ibu minta nih pembelajaran kali ini harus penuh dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa Bisa, Bu. Bu. Coba Ibu tebak ya. Kalau Ibu Bisa, bilang Bu. matematika, kalian jawab kita pasti bisa, oke? Bisa ya? Oke, Iya, Ibu coba semangat hari ini. Matematika. Kita pasti bisa. Nah, kurang kompak, coba sekali lagi. Matematika. Kita Bisa. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran terkait materi tentang transformasi geometri atau nanti yang kita bahas tentang translasinya. Ya, Ibu lanjutkan dulu. Nah, ini ada kompetisi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian juga kita akan menemukan konsep bayangan titik terhadap suatu translasi, menganalisis sifat-sifat translasi, juga mengomentari dan mengevaluasi aplikasi GeoGebra dalam menemukan sifat-sifat dari translasi. Lalu apa tujuannya untuk hari ini? Ya, mohon perhatikan ya. Nah, kalian ini, tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan mampu mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kemudian menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat,
mempresentasikan hasilnya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas. Kemudian juga kalian juga harus mampu menyajikan permasalahan, mampu menyajikan masalah, kemudian menyelesaikan, bahkan mengevaluasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan translasi. Dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif, kerjasama ya, dan berliterasi dengan baik. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, nah sebelum masuk ke materi nih, nah Ibu buat pertanyaan nih, pernah mendengar tidak tentang transformasi? Atau kayak gimana sih transformasi Pernah, itu? Bu. Coba siapa Pernah, yang Bu, mau? pernah. Ya, silakan. Bu. Siapa Suja? Yuk silakan. Iya, Bu. Transformasi itu perubahan, Bu. Bisa perubahan letak, Bu, atau posisi, Oke, bisa perubahan iya. bentuk atau ukuran, Bu. Oh iya, bagus. Benar nggak, Bu? Pintar. Ada yang lain? Silakan. Saya, Bu, Jamalia. Boleh, Jamalia, silahkan. Ya, transformasi itu menurut saya adalah perubahan posisi. Misalnya saya awalnya duduk di posisi paling depan, kemudian saya pindah duduk di kursi belakang gitu ya, Bu ya. Oh iya betul, itu salah satu bentuk transformasi ya. Oke, terus lagi, nah kemudian minggu yang lalu juga kan Ibu sudah memberikan tugas nih ke kalian bahwa Ibu udah kirimkan kalian untuk menyiapkan aplikasi yang namanya aplikasi apa kemarin? GeoGebra, Bu. GeoGebra, iya betul ya. Bu. Dan itu ada cara-cara installnya juga sudah Ibu berikan di grup itu. Oke, bagaimana Imroatul atau Husnul sudah belum diinstal di handphonenya aplikasinya? Kalau saya nih sudah Bu, tadi pagi barusan. Bagus, good ya, berarti siap ya. Kemudian, Jamalia sudah siap belum Jamalia? Ada kesulitan tidak Jamalia? Sampai sejauh ini belum ada, Bu. Alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah, baik ya, kita berarti siap untuk mengikuti pembelajaran yang hari ini. Nah, ada kaitannya dengan aplikasi GeoGebra ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, transformasi geometri. Nah, transformasi pada geometri itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari sebuah titik awal ke sebuah posisi lain yang telah ditentukan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali penerapannya terkait tentang transformasi geometri. Mau nggak lihat videonya nih ya? Ibu akan berikan videonya, kalian lihat, amati ya, kemudian bisa dicatat mungkin hal-hal yang pentingnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah ada videonya? Ini kita Sudah, akan Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. translasi. Namun sebelum itu, yuk simak situasi berikut ini. Jadi, transformasi geometri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kebiasaan anak-anak setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Di pagi hari, anak-anak tentu saja mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya mereka bercermin. Nah, bercermin itu dalam konsep transformasi geometri disebut refleksi. Kemudian, setelah siap, mereka melakukan pemberangkatan dari rumah ke sekolah atau ke madrasah. Perpindahan yang terjadi dari rumah ke madrasah itu disebut translasi ya, atau perpindahan. Selanjutnya ada juga tuh biasanya ketika berangkat ke madrasah atau ke sekolah kita menemukan kendaraan-kendaraan yang berjalan. Nah, kendaraan itu biasanya rodanya pun berputar. Di konsep transformasi geometri, roda yang berputar itu ada hubungannya dengan rotasi. Selanjutnya, ketika anak sudah berada di madrasah, di ruangan kelas, dia menemukan sebuah peta. Nah, peta yang ada di kelas itu pada dasarnya menggunakan konsep dilatasi. Dengan demikian, transformasi geometri ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, nah dari video yang tadi kalian amati, ternyata transformasi geometri itu mencakup apa saja? Coba sebutkan. Refleksi, Bu.
Ya, Aulia, Translasi. bagus. Ada lagi, terus. Ya, rotasi, terus dilatasi, Ya. Bu. Oke, berarti ada 4 ya transformasi geometrinya ya. Tapi untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang translasinya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, mekanisme pembelajarannya untuk hari ini ya, kalian seperti biasa nanti akan dengan pembelajarannya secara berkelompok. Ada pembagian kelompok, kemudian juga dalam kelompok Ibu berikan LKPD ya, kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ingat ya, diskusi kelompok, ada penilaian kerja kelompoknya juga nantinya. Siapa yang aktif, siapa yang bekerja, tolong semuanya aktif dalam kelompoknya masing-masing. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Kemudian Siap, Bu. menyajikan hasil setelah kalian berdiskusi satu sama lain dengan kelompoknya masing-masing, kalian presentasikan hasilnya. Baru nanti Ibu berikan ada penilaian tes individunya nanti. Oke. Ya, kita lihat. Nah, gambar ini. Coba, pernahkah kalian mendorong atau memindahkan meja? Atau pernah nggak kalian itu menaiki tangga eskalator? Apa yang terjadi kira-kira? Yuk, sambil perhatikan 2 gambar di samping. Kira-kira, yuk, siapa yang mau mencoba menjelaskan terkait gambar yang Ibu berikan? Ada? Silahkan. Saya boleh mencoba, Bu. Boleh, silakan. Kalau yang meja itu, Bu, meja itu kan berpindah posisi ya, Bu, dengan Iya. didorong. Betul. Ya. Terus? Jadi dia mengalami perpindahan titik, Bu. Pertamanya di posisi awal, kemudian pindah ke posisi yang berikutnya. Oke, Gitu, Bu. iya. Betul. Ada lagi coba yang lainnya atau ini menceritakan gambar yang kedua. Boleh, Bu, Jamalia. Boleh, Jamalia, silahkan. Nah, gambar yang kedua ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, gambar kedua itu terlihat ada seseorang yang sedang menaiki tangga eskalator, Bu. Nah, Betul. kemudian seseorang yang ketika ada di tangga tersebut akan berpindah, Bu, posisinya dari lantai bawah naik ke lantai atas. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Mengalami perpindahan tidak? Berpindah, Bu. Berpindah. Oke, nah itu dia berkaitan dengan translasi ya. Oke. Nah, translasi itu adalah pergeseran suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu, tapi ukuran dari bangun itu tidak berubah. Apa coba yang berubah ketika kita kita pindahkan? Posisinya, Apa yang Bu. berubah? Posisinya, Bu. Posisinya saja, betul ya. Oke, kemudian nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Kita lihat penjelasan tentang translasi dari video yang Ibu akan tampilkan. Amati, catat ya, soalnya di sini ada yang penting-pentingnya juga tentang translasinya ya. Siap ya semuanya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Hadayani, channel Headline. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri. Nah, sebelum saya bahas apa itu transformasi geometri, saya mau nanya dulu ke teman-teman semua. Pernah nonton film Transformer tidak? Di film tersebut kita melihat banyak perubahan bentuknya. Ada robot jadi mobil atau mobil jadi robot, itu keren banget. Nah, itu disebut transformasi atau perubahan. Kita akan belajar tentang transformasi itu, tapi bukan transformasi yang ini. Kita akan belajar transformasi geometri, yaitu perubahan-perubahan pada geometri, meliputi perubahan posisi, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Ya, yang berubah bisa titik, garis, atau tidak. Oke, kita langsung aja bahas materinya ya. Oke, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada sebanyak 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang digeser ini bisa titik, bisa garis, atau kurva, atau bisa juga bidang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, ada dilatasi atau perkalian.
Nah, keempat jenis transformasi ini meliputi transformasi titik, transformasi kurva atau garis, dan nanti ada komposisi transformasi. Komposisi ini gabungan ya. Nah, ini cakupannya cukup luas ya, gak mungkin saya bahas dalam satu video. Jadi insya Allah akan saya bahas masing-masing jenis transformasi dalam satu video. Dan ini adalah video pertama, kita akan bahas translasi. Oke, sekarang kita bahas jenis transformasi. Ayo, mohon dicatat ya tentang translasinya ya. Pergeseran. Sebelum kita Iya, Bu. Ini mencatat. kasih cara Iya, Bu. mudahnya, kita Iya, Bu. teman-teman perhatikan Bagus. diagram Cartesius berikut. Semangat, Ini semangat kita yuk, kasih semangat. angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini ya. Ini koordinatnya 2,3, X-nya 2 dan Y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, ya, kita akan bahas translasi pergeseran. Ini kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan, A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7. Ya, ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi, teman-teman, pergeseran. Nah, dalam matematika, translasi suatu titik, katakanlah titik A, X, Y, ditranslasi oleh A, B. A ini adalah pergeseran secara horizontal, teman-teman, secara datar. Seperti tadi, 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A-nya itu positif 6 ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya, hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini, 2,3 ditranslasi oleh 6,4. Kenapa 6,4? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matrik translasinya adalah 6,4. Dan bayangannya adalah A aksen 8,7. Nah, secara matematika, kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi pergeseran titik A 2,3 ya ditranslasi oleh 6,4, artinya ke kanan 6, ke atas 4. Hasilnya adalah ini. A aksen koordinatnya adalah 8,7. Oke. Ya, bagaimana anak-anak untuk videonya yang tadi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jelas. Iya, Bu. Nah, Sudah oke, kita paham. lanjutkan dulu ya. Setelah penjelasan yang tadi, ya. Oke, ini Ibu ingatkan aja cuman ya yang GeoGebra yang kemarin udah Ibu kirim di link di grup kan sudah ada tuh cara-caranya. Nanti kalian buka kembali ketika kalian mengerjakan LKPD. Paham ya? Bisa ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang nih ceritanya ada permasalahan sederhana. Masih ada kaitannya sama tadi memindahkan meja ya. Oke, coba perhatikan nih, ada permasalahan translasi. Andi sedang melakukan tugas piket harian di kelasnya nih. Dia akan menggeser meja yang berada di depan kelas untuk dipindahkan ke barisan paling belakang nih. Kira-kira nih bagaimana posisi meja setelah dipindahkan? Apakah mengalami perubahan ukuran dan bentuknya? Coba siapa yang mau menganalisisnya? Silakan. Saya, Bu, Jamalia. Boleh. Jamalia. Oke, silakan. Nah, kalau yang saya amati dari permasalahan tersebut, Bu, Iya. mejanya saja yang berpindah posisi, sedangkan betul. bentuk dan ukurannya tidak berubah, Bu. Betul ya, tidak berubah ya ukuran sama bentuknya ya? Tidak, Bu, ukuran sama Oke. bentuknya tidak. Iya, bagus. Nah, selanjutnya terima kasih Jamalia, good banget memaparkannya ya. Oke, selanjutnya coba kira-kira nih siapa yang bisa melihat membaca grafik koordinat dari masing-masing titik yang sudah Ibu tuliskan di depan. Ayo, di situ kan ada titik Saya, koordinatnya Bu. nih. Ya, silakan. Siapa? Saya, Bu.
Boleh, Suja ya, Suja, silakan Suja. Ini meja Bu yang A ini Ya. ada di min 5,2 ya Bu. Ini Titik berpindah apa itu? Suja, titik apa itu? Yang pertamanya ya? titik A ya Bu. Oh ya, oke. Titik A-nya ya, Ya, negatif dan hasilnya 5,2. Oke. titik B itu 4,-3 Bu. 4,-3. Ya, ada yang tahu nggak berapa pergeserannya dari titik A ke titik B? Silakan, siapa yang mau coba? Ada? Langkah pergerakannya coba dari titik A ke B, posisi pergeserannya berapa langkah dari A ke B? Saya coba boleh, Bu? 9 ke kanan Bu. Boleh, silakan. Baik, untuk mencapai ke titik B, kalau dari A berarti harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langkah ke kanan. Ya, betul. Dan 5 langkah ke bawah. Ke bawah. Kalau di sumbu X ke kanan, tandanya positif apa negatif, anak-anak? Positif. Positif. Ya, betul, good. Kalau misalkan ke arah Positif, sumbu Y yang ini, ke bawah. Negatif. Semua negatif, Bu. Pergeserannya Negatif ke berapa? bawah. Ya, dari pergeserannya berapa dari titik A ke titik B? Berarti 9 9 dan min 5. min 5. Oke, betul ya. Yang lain bagaimana yang lain? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya ya yang tadi ya. Betul tadi yang dipaparkan oleh Jamalia, Husnu, sama Suja ya. Tadi kan posisi awal meja berada pada titik koordinat titik A ya, negatif 5,2. Kemudian dipindahkan ke belakang. Maka Andi harus berjalan ke arah sumbu X yang kanan yang positif sejauh 9 satuan. Dan ke arah sumbu yang negatif yang ke belakang sejauh 5 satuan. Maka posisi meja tersebut dipindahkan berada pada titik koordinat titik B, yaitu 4, negatif 3. Kalau dituliskan secara matematis, itu menjadi negatif 5,2 ditambah 9,5, itu hasilnya adalah 4, negatif 3. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita mulai dengan duduk secara berkelompok. Ibu akan memberikan permasalahannya. Ayo, kelompok 1. Masih ingat nggak yang kemarin sudah Ibu bagi? Ada Asep, Jamalia, Mila, Nusantari. Oke, kelompok 1 ada? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Kelompok 2 ada Pika, Hadir, Bu. Wandi, Siti Iya Bu, hadir Bu, Nurul. kelompok 2. Nah, Iya, Ibu. kelompok 3 ada Imroatul, Nidaul, Aulia. Oke, silakan. Ada, Bu. Ya, silakan Ada, Bu. duduk berkelompok ya, masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, Ayo, Bu. Aula. Silakan. Imro, ayo kondisikan. duduk bareng kelompok 3. Iya, ayo. Yuk, kelompok 2 yuk, ngumpul. Nah, ini LKPD-nya ya, ambil masing-masing nih kelompok nih perwakilannya. LKPD-nya nih Ibu bagikan ya untuk kalian masing-masing kelompok. Silakan, ini udah ada LKPD-nya, kalian diskusikan. Ibu beri waktu Wow, 10 cuma menit. 10 menit. Ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, 10 Cepet menit sekali, aja Bu. ya. Coba. Ya, bisa kok, Bu. kalian pasti bisa. Oke, silakan per kelompoknya mendiskusikannya. Nusa, deketan sini yuk, Nusa. Ya, Ini Husnu, bentar. Tuh, jangan ini, yang lain tuh, yang nggak kelompok tuh, diingatkan. Aulia, ini gimana ini caranya, yuk. Ya, silakan saling berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan ke Ibu ya. Ayo, bagaimana? Sudah berjalan? Sudah, Bu. Sudah, Bu, proses. Sedang proses ya. Kelompok 1, Asep bagaimana, Asep? Ada kesulitan tidak kelompok 1, Asep? Kelompok 1, alhamdulillah nggak ada kesulitan. Tidak ada ya, Jamaliah ya? Sudah ya? Kelompok 1, tidak ada kesulitan? Bu, nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Kelompok 2, ada Pika, Suja. Bagaimana kelompok 2? Coba.
sedang didiskusikan Bu, ini Bu. Ya, silahkan lanjutkan. Sedang Kalau ada mencari pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan nanti tanyakan ke jawabannya. Ibu ya. Iya siap Bu. Oke. Lanjutkan dulu aktivitasnya. Oke, untuk Ibu mengingatkan ya, untuk yang LKPD yang nomor 2, mohon coba dibuktikan dengan aplikasi GeoGebra yang tadi. Ya, kan di situ ada langkah-langkahnya nih. Pakai cara manualnya juga iya. Yang keduanya silakan kalian bandingkan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra-nya. Bisa ya, paham ya? Bisa Paham, Bu. Bu. Oke, Iya. silakan lanjutkan dulu. Ada yang sudah sampai ke aplikasi GeoGebra tidak coba? Ibu cek kelompok 1 atau 2 atau 3? Kami, Bu, kelompok 3 sudah. Oh, sudah di aplikasi GeoGebra? Sudah. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Apa ada Um, perbedaan hasilnya antara yang cara manual dengan GeoGebra? Alhamdulillah, Bu, tidak ada kesulitan. Baik itu Oke. dari hasil cara manual dengan ataupun dengan aplikasi GeoGebra, itu titik-titiknya sama, Bu, dan sudah sesuai. Kalau menggunakan aplikasi GeoGebra itu lebih mudah, Bu, menemukan hasil translasinya dari masalah yang ada di dalam LKPD. Wah, luar biasa ya. Oke, nanti kita akan tampilkan ya nanti hasilnya ya. Lanjutkan dulu berarti Baik, mau ke Bu, tahap siap. yang ketiga, yang ke satunya lagi ya. Oke, bagus, lanjutkan dulu untuk belajarnya dan kelompok yang lain juga silahkan selesaikan dari permasalahan 1, kemudian ada kegiatan permasalahan satunya ya. Oke, nanti didiskusikan, nanti kita tampilkan hasilnya. Kemudian ini juga yang permasalahan yang kedua, yang menggunakan cara manual dan juga cara GeoGebra-nya. Yang ketiga, yang melengkapi tabel ya. Oke, persiapkan semuanya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Dua sudah. Sudah ada kesulitan Sudah, apa Bu. tidak? Ya, semuanya ada kesulitan apa tidak mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada, Bu. Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Baik, siap ya berarti untuk menyajikan hasil diskusinya. Siap Bu, Siap, siap. Ibu. Ya, oke, kita mulai ya di permasalahan yang pertama dulu ya. Coba Ibu minta kelompok 1 deh. Kelompok 1 sudah selesai kan? Bisa nggak menampilkan hasil diskusinya? Sudah selesai Bu, bisa. Ya, sudah ya. Kelompok 1. Yuk, siapa tadi? Ada Asep, ada Jamalia, ada Mila, ada Nusantari. Ya, oke. Kirim dulu jawabannya ke Ibu ya. Ntar Ibu bisa tampilkan ke depan ini. Jawaban dari LKPD-nya. Ya Bu, udah dikirim Bu. Udah dikirim, oke. Ibu buka dulu ya. Ya Bu. Oke, silakan untuk menyampaikan hasilnya. Saya aja Bu yang mewakili Asep. Asepnya lagi sariawan. Ya Allah, Asep. Ya boleh. Silahkan. Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya. Ini lagi. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kan sudah ikut kerja kelompok tidak Asepnya? Ikut Ibu, ikut. Alhamdulillah. Oke, silakan. Jamalia. Ya, jadi mohon izin Bu, kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa titik awal segitiga KLM adalah posisi awal hiasan tersebut. Kemudian digeser posisinya menjadi di posisi segitiga ABC. Nah, untuk poin yang A, komponen translasinya itu Bu, titik K-nya itu positif 5, negatif 1. Kemudian bergeser menjadi bergeser menjadi posisi titik A 2,2. Kemudian komponen translasinya 22 dikurangi 5 negatif 1 sehingga diperoleh hasilnya negatif 3. Nah, kemudian untuk titik L dan M-nya juga mengalami pergeseran yang sama, yaitu ke arah kiri sumbu X sejauh 3 satuan dan ke arah sumbu Y ke arah atas tepatnya itu 3 satuan Bu. Begitu Bu. Ya, oke, coba tanggapan yang lain, kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3.
Hasil kami sama, Sama, Bu. Sama, oke. Berarti Sama, hasil, Bu. hasil pergeserannya ke arah ke kiri ya, sumbu X-nya sejauh 3 satuan. Berarti tandanya negatif apa positif kalau ke kiri? Negatif. Oke, kemudian pergeseran yang satunya lagi ke arah ya, yang positif ya, yang 3 satuannya ya. Oke, permasalahan 1 ada yang mau ditanyakan? Apa semuanya sudah bisa dipahami? Bisa Ibu, insya Allah. Bisa dipahami. Pinter-pinter nih anak Ibu nih ya, luar biasa. Oke, siap ya untuk menampilkan semuanya ya. Dan perhatikan nanti yang kelompok yang menyajikan. Yang lain perhatikan juga ya. Iya, Bu. Berikan Baik, Bu. tanggapannya. Oke, nah kemudian boleh nih yang permasalahan yang kedua kirim gambarnya saja ke Ibu ya. Berarti tadi kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2 ya? Oh, ada Suja, ada Pika, ada Siti Nurul, ada Husnul. Iya, Bu. Siap mana kelompok 2? Sudah siap. Ya, siap. Yuk, kirim dulu coba Saya gambarnya. kirim, Bu. Kami kirim. Ya, hasilnya kirim dulu. Gambarnya. Ya, oke. Sudah ya, ini Ibu terima ya. Ya, Ibu tampilkan gambarnya ya, tapi nanti kalian analisis dari hasilnya dari yang tadi itu ya, hasilnya kalian analisis silahkan paparkan. Wah, ini dia hasilnya. Iya, Bu. Ya. Oh, luar biasa ya. Coba silahkan dipaparkan untuk hasil dari kegiatan yang kedua ini. Saya, Silakan Bu, siapa yang mau perwakilannya Nurul. siapa? Oh, Nurul. Ya, Siti silakan Nurul. Nurul. Ya, silakan Nurul. Oke, terima kasih, Bu. Ini untuk gambar segi 4. Itu Ya. disuruh menentukan koordinatnya dulu ya, Bu. Iya, betul. Langkah 1 kan itu. Ya. Ya, langkah 1 tuliskan dulu titik koordinatnya. Silakan Untuk titik lanjutkan. G, Nurul. ya, untuk titik G koordinatnya min 6,3. Titik H koordinatnya min 2,3. Titik I min 6,1. Titik J min 2,1. Betul apa salah, Bu? Betul, coba yang lain. Kelompok yang lain coba diperhatikan. Betul tidak titik-titik yang awalnya? Titik G, titik H, titik J dengan titik I sama titik J-nya. Yang lain bagaimana? Betul tidak? Sama, Bu. Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama. Ya, alhamdulillah bisa dilanjutkan ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah ditranslasikan 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka koordinat bayangan dari titik segi 4 tersebut adalah G dengan koordinat min 6,3, maka bayangannya G aksen menjadi min 1,0. Untuk titik I, koordinat min 6,1, ditranslasikan bayangannya menjadi I aksen min 1,-2. Untuk titik H, min 2,3 ditranslasikan menjadi H aksen 3,0. Untuk J, min 2,1 ditranslasikan menjadi J aksen 3,-2. Gimana, Bu? Salah apa benar, Bu? Jawaban saya, Ya, Bu. betul sekali. Iya, betul. Iya, betul sekali, Nurul. Terima kasih, Nurul. Ya, coba yang lain benar nggak? Yang lain sama tidak hasilnya dengan yang tadi dipaparkan oleh Siti Nurul? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, Bu, sama. Coba dan kalian gambarnya harus rapi ya, jangan sembarangan ya, pakai penggaris biar lurus. Ya, benar-benar segi 4-nya tergambarkan. Benar nggak tadi hasilnya? Sesuai ya? Sesuai, Bu. Iya, Bu. Benar, sama, Ya, sesuai. alhamdulillah ya. Bisa dipahami sampai di sini atau ada pertanyaan dulu sampai sini? Apa Ibu lanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, jadi ini ya nanti sering-sering nih menggunakan aplikasi
sering-sering menggunakan aplikasi GeoGebranya ya buat ngecek nih manualnya seperti ini, kemudian di hasil GeoGebranya juga seperti ini. Kalau ada perbedaan berarti salah satunya ada yang salah ya. Kalian bisa cek karena memang butuh ketelitian ya. Selain gambar manual juga harus butuh ketelitian, apalagi menggunakan aplikasi GeoGebra juga membantu kalian untuk memecahkan permasalahan itu. Oke, sekarang permasalahan yang LKPD yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga itu mengisi tentang kolom-kolom ya, koordinat titik awal, kemudian dengan translasinya, kemudian kita mencari titik bayangannya. Dan itu kolom-kolomnya Ibu sengaja tuh isi, ada yang di translasinya yang kosong, ada yang di titik awalnya yang kosong, kemudian ada juga yang di titik bayangannya ya. Jadi alurnya kalian menemukan bagaimana konsep menghitung translasinya ya. Bagaimana ya? Oke, sudah siap ya untuk presentasi yang ke bagian yang ketiga? Siap, Bu. Oke, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kita ini ya, berarti kelompok berapa nih yang belum nih? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, mau diwakili sama siapa? Kelompok 3, silakan. Ada kelompok 3, ada Imro, ada Nidaul, ada Aulia, silakan. Saya, Bu. Boleh. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penyelidikan kami untuk permasalahan yang ketiga. Dari hasil kelompok kami, Bu, untuk jawaban yang pertama, koordinat titik bayangan untuk key aksen itu sama dengan min 2 ditambah 2 dan 5 ditambah min 3. Hasil akhirnya itu titik key bayangannya 0 dan 2. 0 dengan 2. Kemudian untuk yang kedua, untuk titik T, translasi. Sebentar nih, Daul. Ya, nanti kelompok yang lain juga perhatikan ya, karena ini kan titik-titik nih harus sama, teliti lihat angka-angkanya ya, kelompok yang lain. Siap, Bu. Boleh, ya lanjutkan dulu, silakan nih Daul. Baik, yang kedua, translasi oleh titik T itu isinya titik 3 dan 5, Bu. 3 dengan 5, oke, terus? Untuk yang ketiga, koordinat titik asal yang S itu adalah titik 9 dan min 4. Iya. Dan yang S bayangannya, yang koordinat titik bayangannya itu 9 ditambah min 6 dan min 4 tambah 6. Sehingga hasil akhirnya sama seperti yang di jawaban itu, yaitu 3 dan 2. Oke. Dan yang terakhir, koordinat titik bayangan untuk titik A itu jadi hasil akhirnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Iya. Sehingga A bayangannya X tambah A, Y tambah B, dan Y tambah B. Begitu Terima kasih. dari kelompok kami ketiga. Ya. Oke, bagus sekali nih Daul pemaparannya. Coba dicek lagi. Kelompok yang lain ada nggak yang jawabannya berbeda tadi angka-angkanya? Dari kelompok yang lain, 1 dan 2, silakan. Ada yang takutnya itu Bu kurang negatif, awas ya, hati-hati. Iya, Bu, hampir kurang teliti nih tadi. Iya, biasanya kan kalau udah ketemu bilangan negatif tuh suka salah menghitungnya kadang, betul tidak? Betul. Iya, kurang itu teliti. ya. Nah, lebih teliti lagi ya. Tapi untuk saat ini untuk jawaban yang ketiga ini semuanya jawabannya sama apa tidak ini? Sama, Ibu. Alhamdulillah ya. Penelitiannya bagus, kalian semangat terus ya belajarnya. Ya, ini dia anak-anak terkait tentang pembelajaran translasi. Tadi ada pemaparan masalah, kalian juga menggambarkan ke grafik, kemudian mencoba mengisi dari tabel-tabel yang sudah Ibu berikan. Oke, bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa, Bu. Paham. Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Sajikan semuanya. Nah, ini jawabannya betul. Nah, sekarang yuk kita simpulkan bareng-bareng nih. Berarti, nah hari ini apa saja yang kita pelajari? Coba ya silahkan. Translasi itu adalah pergeseran suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu, tapi ukuran dari bangun tidak berubah. Ya, kita bisa ambil ya sifat-sifatnya ya. Apa coba?
Sifat-sifatnya itu mengalami perubahan posisi, bentuk, dan ukurannya tetap atau tidak berubah, Bu. Tidak berubah. Baik, oke. Yang lain bagaimana yang lain? Kok diam saja coba menyimpulkannya? Bisa? Yang lainnya? Bisa, Allah, Bu. Bisa, Bu. Salam bisa, Oke, Bu. coba bareng-bareng rumus terakhir yang kita gunakan. Kalau misalkan ada titik A, X, Y ditranslasi oleh A, B, maka titik bayangannya menjadi apa coba semuanya? X plus A, koma Y plus B. Nah, X aksennya ya, bayangannya X aksen sama Y aksen itu sama dengan IX tambah A dengan Y tambah B. Oke, ya, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Kelas ini kelas aktif ya. Anaknya apa? Bagus, terusnya juga bisa berani menyajikan hasilnya juga ke depan. Luar biasa ya. Oke, anak-anak untuk selanjutnya berarti kita sudah hampir selesai. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ayo perwakilan kelompoknya. Oh ya, ini Bu dari kelompok 2. Ya, boleh kelompok Ini 2. dari kelompok 3 sudah selesai. Ya, silahkan. Ayo sini, Ibu tunggu nih. Yo, yang belum. Oke, sudah semua dikumpulkan ini ya? Ya, sudah Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak. Nah, kalian kan sudah tadi nih mengerjakan secara kelompok, penilaian kelompok juga sudah Ibu nilai proses pembelajarannya. Sekarang kalian akan Ibu berikan untuk tesnya secara individu, ya. Ibu sudah siapkan soal di Google Form, Ibu udah kirim di grup kelas. Bisa dicek ya di grup kelasnya ya. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ibu sudah berikan soal, ada pilihan ganda terkait tentang translasi. Boleh ini diakses di rumah nanti ya. Jadi nanti Ibu berikan waktu tapi nggak lama, sampai jam 8 malam. Bisa ya, jam 8 malam kalian batas akhir untuk mengumpulkannya. Oke? Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya. Siap, Bu. Kemudian, sekarang juga nih pembelajaran hari ini juga akan melakukan kegiatan refleksi. Nah, kegiatan refleksinya, Ibu akan kirimkan juga ini. Ibu akan kirimkan. Nah, siapa ini yang ribut ini? Coba perhatikan dulu. Maaf. Iya, oke, bisa lanjutin ya. Oke, untuk kegiatan refleksinya hari ini Ibu kirimkan juga, ya Ibu kirimkan juga linknya di grup kelas, tapi diisi hari ini. Ya, silahkan coba dicek grup kelasnya. Ada link tentang kegiatan refleksi kegiatan hari ini, apa saja yang kalian pelajari dan sebagainya. Bisa diisi ya Ibu, kasih waktu 5 menit. Silakan. Baik, Bu. Yo, isi dulu. Siap, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti Saya juga sudah, Bu. Sudah selesai. Oke. Sudah. Terima kasih. Wah, luar biasa nih udah ya. Sudah, Bu. Refleksinya sudah mengisi. Oke, bagaimana nih untuk pembelajaran hari ini coba ya. Kita sudah belajar hari ini kan tentang translasi. Bagaimana coba perasaan kalian belajar matematika Senang, hari menarik, ini? Bu. Menarik. Senang. Ibu. Oh, bahagia. Bahagia nggak Iya, Bu? Bu. Ibu tadi gimana kalau Ibu bilang matematika? Jawabannya bagaimana? Kita pasti bisa. Kita pasti bisa ya. Kenapa itu ya? Pikiran kita harus positif ya untuk bisa. Jangan sampai ini mah matematika sulit itu buang jauh-jauh. Insya Allah matematika itu gampang, matematika itu menyenangkan dan kita pasti bisa. Ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, kan karena hari ini kita pembahasannya translasi, nanti persiapkan dengan baik ya materi yang selanjutnya. Tadi kan ada 4 poin tuh. Nah, yang kedua itu terkait tentang refleksi. Refleksi atau disebutnya dengan pencerminan. Siapa nih ya, boleh searching di YouTube, boleh searching di Google atau cari di buku ya. Pokoknya kalian boleh mencari materi yang akan nanti kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Bisa semuanya?
Ya, bisa, Ibu. Ya, Bu. Ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Cukup? Cukup, Bu. Oh, baik kalau kayak gitu ya. Waktu kita sudah habis apa belum nih? Udah ya, selesai ya? Udah, Bu. Ya, oke kalau sudah. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, boleh salah satu deh untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Ya, siapa? Silahkan. Baik, Sarim. Ya, boleh. Siapa? Mau Asep apa mau Husnul? Husnul Asep ya. Boleh, Husnul. Gantian ya Asepnya, tadi kan sudah ya. Oke, silakan Husnul. Oke. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena pembelajaran sudah berakhir, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ipi. Sama-sama. Wabarakatuh.